Pernah kepikiran nggak, kenapa satu botol produk herbal yang sama bisa dianggap suplemen makanan biasa di satu negara, tapi di negara lain, dianggap obat yang butuh resep? Nah, hari ini kita bakal coba cari jalan keluar dari labirin regulasi herbal global yang jujur aja emang rumit banget. Yuk kita mulai. Nah, kutipan ini benar-benar kena di intinya. Taruhannya itu gede banget loh. Cuma gara-gara satu kata di label, sebuah perusahaan bisa hemat jutaan dolar karena nggak perlu uji klinis. Atau sebaliknya. Dan inilah inti dari semua kerumitan yang akan kita urai bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenapa sih ini semua penting, terus kita bandingin 3 pendekatan utama di dunia, kita bedah apa bedanya suplemen dan obat, kita coba pahami dilema para regulator, dan terakhir kita lihat gimana masa depan semua ini. Jadi, kenapa ngatur produk herbal itu susah banget? Coba bayangin deh. Di satu sisi, kita punya tradisi ribuan tahun yang diwariskan turun-temurun. Di sisi lain, kita punya sains modern yang maunya semua serba terukur dan terbukti. Nah, di tengah-tengahnya ada si tanaman itu sendiri, yang sebenarnya adalah pabrik kimia super kompleks ciptaan alam. Menyeimbangkan ketiganya? Wah, itu tantangan besarnya. Biar gampang ngertinya, kita bakal intip 3 sistem yang beda banget. Kita bakal lihat Amerika Serikat yang lebih bebas, Uni Eropa yang super ketat kayak obat-obatan, dan tentunya Indonesia dengan sistem berjenjangnya yang unik banget. Oke, pemberhentian pertama Amerika Serikat. Filosofi di sini itu bisa dibilang kebebasan dulu. Mereka ngasih akses pasar yang longgar banget buat produk herbal dengan pendekatan yang sangat beda dari kebanyakan negara lain. Nah, ini dia kuncinya. Sebuah aturan bernama DSHEA. Di bawah aturan ini, produk herbal itu dianggap suplemen makanan, titik. Artinya apa? Artinya produk itu bisa langsung dijual ke pasar tanpa perlu buktiin keamanan atau khasiatnya sebelum laku. Regulator, yaitu FDA, baru akan turun tangan setelah ada laporan masalah dari konsumen. Jadi sistemnya jual dulu, urusan belakangan. Bagus buat bisnis, tapi resikonya ditanggung konsumen. Sekarang, kita terbang ke seberang Atlantik, ke Uni Eropa. Wah, di sini suasananya beda 180 derajat. Kalau di Amerika herbal itu makanan, di sini herbal dilihat dari kacamata farmasi yang super duper ketat. Di Eropa, produk herbal itu statusnya obat. Jadi sebelum bisa dijual, produsen wajib membuktikan sesuatu. Ada 2 cara. Pertama, buktiin kalau produk itu udah dipakai secara aman selama minimal 30 tahun. Atau cara kedua, tunjukin data ilmiah yang kuat kalau produk itu memang berkhasiat. Intinya, beban pembuktian ada di produsen. Ini benar-benar kebalikan total dari sistem di Amerika. Oke, sekarang kita pulang ke Indonesia. Sistem kita ini jujur aja salah satu yang paling menarik di dunia. Kenapa? Karena Indonesia bisa nemuin cara buat menyeimbangkan warisan jamu yang kaya banget dengan tuntutan sains modern. Dan ini dia sistemnya yang menurut saya cerdas banget. Ada 3 tingkatan, kayak jenjang karir. Paling dasar ada jamu yang kekuatannya ada di bukti pengalaman turun-temurun. Kalau mau naik kelas, bisa jadi obat herbal terstandar atau OHT. Ini harus lolos uji pada hewan. Nah, puncaknya adalah fitofarmaka. Ini udah level dewa karena khasiatnya harus dibuktikan lewat uji klinis ke manusia, jadi statusnya setara obat modern. Keren kan? Tradisi dihargai, sains didorong. Oke, setelah kita lihat 3 sistem yang beda tadi, kita jadi sadar ya, tulisan di label botol herbal itu ternyata punya makna yang dalam banget. Beda jalur regulasi, ya beda banget produk yang sampai ke tangan kita. Nah, ini dia rangkuman paling pentingnya. Coba kita lihat. Kalau produknya itu suplemen ala Amerika, tujuannya ya cuma buat melengkapi diet. Makanya klaimnya juga umum banget. Kayak mendukung kesehatan imun. Tapi kalau produknya itu obat herbal ala Eropa atau fitofarmaka, tujuannya jelas untuk mengobati. Makanya dia berani nulis klaim spesifik. Contohnya, mengobati tekanan darah tinggi. Kenapa berani? Ya karena udah ada bukti klinisnya. Beda banget kan? Sampai ke standar pabriknya pun beda. Kita udah tahu apa bedanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Kenapa ada sistem yang beda-beda banget? Nah, ini karena semua regulator di dunia itu terjebak dalam satu dilema yang sama. Sebuah paradoks antara inovasi dan keamanan. Ini kayak pertarungan 2 kubu. Di satu sisi, kalau aturannya longgar, inovasi jadi cepat. Usaha kecil bisa langsung jualan produk baru tanpa biaya riset yang mahal. Tapi di sisi lain, kalau aturannya ketat, kita sebagai konsumen jadi lebih aman. Aman dari apa? Ya dari klaim-klaim bohong, dari produk yang ternyata terkontaminasi bahan berbahaya, atau bahkan dari produk herbal yang diam-diam dicampur obat kimia. Nah, ini dia tarik tambang yang gak ada habisnya. Lantas, kalau perbedaannya setajam ini, terus gimana ke depannya? Apa bakal selamanya begini? Tenang, ternyata ada upaya global untuk mencari jalan tengah, mencari sebuah harmoni.
Solusinya disebut harmonisasi. Eits, ini bukan berarti semua negara bakal punya aturan yang sama persis ya. Itu kayaknya mustahil. Tujuannya lebih ke arah, oke teman-teman, gimana kalau kita sepakat soal standar keamanan dan kualitas minimum? Jadi, dimanapun kita beli produk herbal, kita bisa yakin kalau produk itu setidaknya sudah memenuhi standar dasar yang sama. Ini soal membangun kepercayaan di tingkat global. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Pertanyaan ini merangkum semua dilema yang kita bahas hari ini. Di dalam labirin herbal ini, Anda pribadi lebih pilih yang mana? Kebebasan untuk mencoba inovasi baru secepat mungkin, atau jaminan keamanan bahwa setiap produk yang Anda minum itu sudah teruji ketat? Nggak ada jawaban yang gampang, dan ya, itulah yang bikin topik ini jadi penting banget buat kita semua.